Langit biru tampak tenang pagi itu. Namun di bawah permukaan laut yang berkilauan, kehidupan tengah bersiap menghadapi hari yang luar biasa. Di sebuah wilayah laut bernama Teluk Mutiara, hiduplah seekor lumba-lumba muda bernama Saru. Saru bukan lumba-lumba biasa. Ekornya memiliki kilatan keperakan yang katanya berasal dari pantulan cahaya bulan saat ia lahir. Tapi bukan itu yang membuat Saru istimewa. Ia dikenal karena rasa ingin tahunya yang besar, dan keberaniannya yang bahkan melebihi ikan paus tertua sekalipun. Saru tinggal di sebuah karang besar bersama kawan-kawannya. Di antara mereka, dua sahabat paling dekatnya adalah Tita, seekor gurita cerdas dengan 8 tangan yang selalu sibuk membawa benda-benda aneh dalam tas kerang miliknya, dan Nemo, seekor ikan badut kecil yang selalu takut akan segalanya. Tapi justru karena itulah ia selalu memikirkan cara paling aman untuk menyelamatkan semua. Hari itu, saat matahari menari di permukaan air, Saru menemukan sebuah benda aneh mengambang di antara rumput laut tua. Benda itu bukan makanan, bukan mainan, dan bukan pula sampah manusia. Itu adalah selembar gulungan dari kulit kerang purba yang diikat tali rumput laut yang sudah membatu. Saru membawanya pulang dengan penasaran, dan bersama Tita dan Nemo, mereka membuka benda itu perlahan. Yang mereka temukan membuat ketiganya terpaku. Itu adalah peta. Bukan sembarang peta, tapi peta kuno dengan lambang, kerang emas, yang bersinar samar di tengah gambar. Di bawahnya tertulis kalimat yang mereka belum mengerti sepenuhnya. Kerang emas akan menyinari yang layu, menyembuhkan yang patah, dan memanggil yang hilang. Tapi hanya yang berhati tulus dan tak gentar menghadapi gelap yang bisa menemukannya. Tita, yang sudah membaca banyak buku laut, langsung tahu. Ini legenda tua, katanya. Konon, kerang emas pernah menyelamatkan seluruh lautan saat badai minyak menghancurkan karang-karang ribuan tahun lalu. Tapi ia menghilang. Tak ada yang tahu di mana. Nemo gemetar. Apa maksud menghadapi gelap? Gelap seperti palung bisik. Saru menatap peta itu lama, lalu tersenyum lebar. Kita akan mencarinya. Tita melirik Nemo, lalu tertawa. Tentu saja kamu bilang begitu. Perjalanan pun dimulai keesokan harinya. Dengan Saru memimpin jalan, Tita membawa tas kerang penuh alat bantu, dan Nemo membawa satu-satunya benda pemberian ibunya. Sebutir mutiara kecil yang bisa memantulkan cahaya saat keadaan gelap total. Mereka berenang melalui padang lamun, bertemu gerombolan parimanta, bahkan melintasi arus dangkal tempat ikan-ikan kecil membuat pusaran seperti tarian. Hari pertama penuh keceriaan. Tapi makin jauh mereka melangkah, laut mulai berubah. Mereka tiba di wilayah terlarang, terowongan terlupakan. Sebuah lorong bawah laut dengan dinding-dinding karang hitam dan suara-suara gema yang bisa menyesatkan siapa saja. Konon, banyak ikan masuk tapi tak pernah kembali. Tapi Saru tetap berenang ke depan, dan Tita menandai dinding dengan tinta khusus miliknya, membuat jejak supaya bisa kembali. Di tengah lorong, bayangan raksasa menyambut mereka. Seekor ikan naga buta, yang dikenal dengan nama barakuda tua, menjaga jalan keluar. Matanya putih kosong, sisiknya retak, tapi suaranya dalam dan tenang. Siapa kalian? Tanya sang penjaga. Kami mencari kerang emas, jawab Saru dengan yakin. Barakuda menghela napas. Aku pernah mencarinya, tapi aku gagal. Aku kehilangan semuanya. Aku menunggu makhluk muda yang lebih berani dariku. Mungkin kalian. Ia memberi mereka sirip kaca, potongan sirip transparan yang mampu memotong arus kuat, dan memberi mereka petunjuk. Hati-hati di hutan ubur-ubur. Jangan pernah menyentuh, dan jangan pernah bernapas terlalu kencang. Dengan itu, mereka melanjutkan perjalanan. Di hutan ubur-ubur, ribuan ubur-ubur biru bergelantungan seperti lentera menggantung. Cahaya tubuh mereka cantik tapi menyengat. Tita menyadari bahwa suara lembut bisa membuat mereka menjauh. Maka Saru menyanyi lagu laut kuno yang diajarkan oleh ibunya dulu. Dan perlahan, jalur dibuka. Nemo tersenyum kecil. Ternyata lagu bisa menyelamatkan hidup. Hari berganti. Mereka masuk ke palung bisik, wilayah terdalam yang bahkan cahaya pun enggan masuk.
Suara-suara aneh bergema, memanggil, menjerat. Saru melihat bayangan ibunya memanggil. Tita melihat rumah karangnya runtuh. Nemo melihat dirinya ditinggalkan semua teman. Tapi suara mereka sendiri menjadi penuntun. Kita bersama, seru Tita. Kita tidak boleh percaya pada bisikan, kata Nemo. Aku percaya kalian, ujar Saru, dan mereka berenang lebih dalam, melawan ketakutan, dan akhirnya cahaya kecil dari mutiara Nemo menyelamatkan mereka dari jebakan suara. Di ujung palung, mereka menemukan gerbang arus hitam, pusaran besar yang bisa menyedot dan mencabik siapapun. Tapi Saru, dengan sirip kaca dari barakuda, berenang menantang arus. Tita dan Nemo mengikuti, membentuk formasi segitiga. Arus itu ganas, tapi hati mereka satu. Dan di sisi lain keheningan. Lembah mati, karang-karang abu-abu, ikan-ikan membatu. Dan di tengahnya, kerang emas, besar, tertutup jaring plastik dan rantai besi. Penjaganya adalah kepiting besi, makhluk tua berlapis cangkang keras, yang berkata, "Kalian tidak layak." Banyak yang mencoba dan gagal. Tapi Nemo, si kecil yang paling takut, justru maju. Kami tidak datang untuk mencuri. Kami datang untuk menyelamatkan rumah kami. Jika harus ada yang dikorbankan, biarlah aku. Kepiting itu diam, lalu mundur perlahan. Rantai-rantai patah, plastik jatuh, dan kerang emas bersinar, membuka perlahan, mengeluarkan cahaya keemasan yang menari di seluruh dasar laut. Ketiganya menatap takjub, dan di kejauhan, warna kembali ke karang. Ikan-ikan yang lama pergi kembali. Ubur-ubur menghias langit. Bahkan barakuda tua terlihat tersenyum dari kejauhan. Saru menatap Tita dan Nemo. Ternyata, bukan keberanian yang membawa kita sejauh ini, tapi kita saling percaya. Nemo tertawa. Dan sedikit keberanian juga, ya. Hari itu, dasar laut yang mati kembali hidup, dan ketiga sahabat itu menjadi legenda yang diceritakan dari satu terumbu ke terumbu lain, tentang bagaimana hati yang tulus bisa menemukan cahaya di tempat paling gelap. Dan kerang emas kini bersemayam di dasar karang tertinggi di Teluk Mutiara, menjadi penjaga, menjadi simbol bahwa laut akan selalu punya harapan selama ada yang berani menjaga.